Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungannya. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua saya yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah karena apa yang dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, aku tidak pernah tahu mana yang baik untukku, apakah keburukan atau kebaikan yang menimpaku. Makanya kita dianjurkan untuk sering bersyukur keadaan apapun yang kita alami. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga diringankan Allah lisan kita ini bersolawat sehingga nantinya Allah memberikan izin kepada Rasulullah, memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir kelak. Masuk kita ke dalam bab bagaimana akhlak dan tabiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi ini sebetulnya mungkin sudah sering kita dengar di kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah, tetapi di kitab ini kembali untuk mengingatkan pikiran kita supaya semakin kuat di dalam jiwa ini insyaallah. Jadi pernah Pak, Muslim meriwayatkan berserta sanadnya dari Sa'id bin Hisham, ia berkata, aku pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Ummul Mukminin Aisyah malah balik bertanya, apakah kau tidak membaca Al-Quran? Membaca Ummul Mukminin. Di dalam Al-Quran itu semua itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah memuji Rasulullah ini dengan menyebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang mulia. Nah, jadi memang dalam Islam ini Pak ya, akhirnya ajaran Islam ini banyak dijadikan untuk seminar-seminar bagaimana membentuk karakter orang yang bekerja di hotel, di perbankan, semua itu akhlak Pak. Kenapa kita mau bayar hotel mahal untuk tidur Pak? Akhlak mereka, mulai dari kita datang disambut sama security Pak, barang diangkatkan dia, pintu dibukakan. Apa ndak merasa dihargai kita Pak? Jadi Bapak kalau kurang-kurang hargai rumah Pak, nginaplah di hotel mewah Pak. Dihargai Bapak. Kalau ndak masuk jam 8 pagi di Gramedia Pak, Bu Susun karyawannya itu menundukkan kepala. Kadang kan kita ini ada istri yang lebih dominan Pak. Jadi kurang rasa penghormatan di rumah. Jalanlah ke bank, dibukakan pintu, langsung teler selamat pagi Bapak, ada yang bisa kami bantu, sampai tidak tidur Bapak ini memikirkannya Pak. Karena apa? Itu sebetulnya kan akhlak dalam Islam itu Pak. Orang disambut, dibukakan pintu, itu semua akhlak. Ada hotel murah 200.000 padahal kan cuma untuk tidur, apa salahnya? Ternyata manusia tidak mencari hal-hal yang seperti itu. Biarlah mahal, tapi mereka merasa dilayani dan dihargai. Jadi akhlak Rasulullah itu semua dalam Al-Quran. Dan yang di dalam Al-Quran itu Pak, apabila dibawa keluar, dampaknya pun dahsyat di dalam pergaulan sehari-hari. Dalam riwayat yang lain, ini dari Baihaqi, dari Zaid bin Babanus, ia berkata, kami pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, wahai Ummul Mukminin, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ummul Mukminin menjawab dengan membaca surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi akhlak Rasulullah itu salatnya khusyuk, bertenang-tenang Pak, tidak terburu-buru.
Kenapa dianggap khusyuk ini bertenang-tenang? Karena kalau memang pikiran fokus betul ke sholat, Ali bin Abi Thalib pun tidak sanggup, Pak. Rasulullah pernah ngetes Ali ketika ada orang bertanya ke Rasulullah, aku kalau sholat tuh Rasulullah sering melayang pikiran aku keluar. Ali nyeletuk, tidak sah sholat tuh. Langsung Rasulullah mengginikan Ali, bisa kau sholat 2 rakaat, sorban yang kupakai ini ambil untuk. Bergegaslah Ali, Pak, beruduk, kemudian sholat. Setelah selesai 2 rakaat, minta maaf dia ke Rasulullah. Rakaat pertama tadi khusyuk aku ya Rasulullah, betul-betul fokus pikiran aku dalam sholat. Pas rakaat kedua terpikir aku, sorban kau yang ini dah buruk, yang bagus itu yang di rumah. Jadi yang terpikir yang di rumah Rasulullah, Pak, yang sorbannya masih bagus. Susah, Pak. Jadi maksudnya khusyuk di sini ini apa, Bu? Tenang jiwanya. Sholat itu tuh betul-betul dia menyediakan dirinya untuk sholat. Tidak ada lagi unsur-unsur apa namanya ini, Bu, ya, untuk terburu-buru. Kadang kalau sholat ketika ada kebutuhan setelah sholat tuh, Pak, ngeri, Pak. Agak kencang kita dibuatnya dia. Padahal Rasulullah ngasih 2 pilihan tuh, Bu, kepada Fatimah. Sholat, habis sholat zikir 10 kali mengucapkan subhanallah, alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10, bisa. Jadi tidak harus 33. Kalau memang ada kebutuhan tetap pelan tapi 10. Kan bisa ada pilihan tuh, Pak. Ini hadis riwayat Tirmizi. Ada lagi yang 11. 11 kali jadi 33 kali. Jadi ada pilihan dikasih Rasulullah kepada Ummu Habibah, duduk dari pagi sampai menjelang siang berzikir. Kata Rasulullah, aku ajarkan kau kepadamu 3 kali aja kau baca mengalahkan dudukmu dari pagi sampai menjelang siang ini. Itu yang sering kita baca di zikir pagi dan petang. Subhanallah bihamdih, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Jadi khusyuk itu lebih cenderung kepada bertenang, Pak. Cuman Rasulullah, Bu, pernah sholat malam diikut oleh sahabat dari belakang, tededeng langsung, Pak. Pas Rasulullah salam nampak dia, Bu, udah tegini badannya. Kau ikut aku? Ya Rasulullah. Apa yang ada dalam pikiranmu? Menyesal. Karena Rasulullah, Pak, rakaat pertama aja Al-Baqarah dibaca perlahan-lahan, disambung lagi, baru ruku. Apa ndak apa, Pak? Kita aja imam agak terpanjang sedikit, batuk ndak batuk kita sebetulnya, Bu, batuk itu. Pertama ramah batuknya, Pak. Itu masih ramah tuh. Disambungnya juga lagi. Itu kalau udah gitu tuh cepatlah ruku. Kalau ndak ganti imam 2 hari sudah tuh, yakin saya. Ganti imam langsung tuh, Pak. Jadi kalau Rasulullah itu makanya sholat itu sendirian malam itu, karena memang Rasulullah itu sholatnya benar-benar bertenang-tenang sampai pecah-pecah kaki beliau, sampai bengkak kakinya. Nah kemudian apa lagi kata Al-Quran, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Nah, perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Kalau rasa-rasanya, Bu, diam kita itu adalah emas, berarti bicara kita adalah perak. Kalau misalnya diam kita adalah perak, berarti bicara kita adalah emas. Itu yang harus kita bedakan tuh, Pak. Karena, Bu, membicarakan sesuatu yang tidak perlu itu membuat sakit kepala kita, Pak. Karena sebetulnya jiwa kita menolak gitu. Jiwa kita tuh menolak dia, Pak. Jadi di sini kita memohon kepada Allah petunjuk bagaimana kita menghindarkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Jangan hanya meminta, kita aja orang minta ngamuk gitu, Pak. Tapi minta petunjuk. Kalau kita minta petunjuk, kalau ya Allah bagaimana cara aku, tunjuki aku agar bisa aku terhindar dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Kita aja kadang kepimpinan, Pak, kita dengarkan arahan, petunjuk dari Bapak, kan itu, Pak, petunjuk, Pak. Cobalah karyawan meminta aja terus, Bu, tapi nak minta petunjuk gitu, Pak, pasti marah. Itu secara manusia, ya. Tapi kan kita dianjurkan ke Allah ini banyak meminta, betul. Kita banyak meminta, tetapi yang
pantas rasanya untuk kita. Kadang kita pikir-pikir permintaan kita kadang-kadang tidak pantas kepada Allah, Bu, dibanding dengan amalan yang kita lakukan. Contoh, pembantu, dia ketuanya hanya boleh minta kemoceng, Pak, sapu, pel lantai. Tapi sempat pembantu ibu minta iPhone Pro 14, ngamuk ibu mungkin, karena tidak pantas, Pak. Itu bukan kebutuhan dia. Nah, kita kadang bingung, kita amal aku cukup nak untuk meminta ini, kan tak tahu kita. Makanya kita minta petunjuk, Bu. Aku menginginkan ini, ya Allah, berikan petunjukmu, pantas atau enggak. Kalau enggak pantas, nanti paling tidak Allah diberikan hati kita ini kelapangan, Bu. Jadi kita enggak stres dia. Kan banyak orang, Bu, ingin sehat, rupa enggak sehat-sehat, Pak, ada macam-macam dicobanya, Pak. Akhirnya kan stres dia, Bu. Cuma sembahyang ya enggak juga sehat. Aku makin taat, aku ibadah makin sakit aku dibuatnya. Nah, karena dia menganggap keinginan dia itu yang bagus. Dia nak minta petunjuk. Kalau sempat dikasih Allah petunjuk, Bu, di mana dia harus berobat yang tepat, kepada siapa dia bicara yang tepat, baru aman jiwanya. Jadi ini kalau dalam ilmu psikologi istilahnya apa ini, Pak? Untuk penenang jiwa. Nah, jadi itu dalam ilmu psikologi ini masuk ke dalam untuk ketenangan jiwa. Banyak orang yang stres karena salah ingin. Itu aja kalimatnya, Bu. Karena salah ingin. Nah, kemudian di sini juga dikatakan walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang memberikan hartanya, zakatnya. Memberi, Bu, sudah pasti menerima, Pak. Kalau kita memberi orang, raut orang bahagia itu aja, Bu, udah keluar hormon serotonin dan endorfin di kepala kita nih. Jadi kalau kita sedekah itu, Bu, apalagi memang tepatlah orang yang membutuhkan, Pak, nengok gaya terima kasih dia tuh, Bu, waduh itu luar biasa tuh. Ini dikasih orang, Bu, makasih ya, Pak, makasih banyak-banyak. Nengok mukanya aja, Pak, nyesal kita sudah tuh. Ngapalah ke dia lah, aku kasih ya. Karena orang kadang tidak butuh, Pak. Kita itu, Bu, ya, makanya kita ini harus cerdas dalam bersedekah itu, Pak. Misalnya pas Masjid Nurul Yakin mengadakan program ini, membangun ini, itu tepat sasaran karena memang dibutuhkan. Ini masjid udah banyak tikarnya, Bu, malah ngasih tikar lagi, Pak. Akhir tuh gulung-gulung lah tikar tuh, kadang kan tidak ada manfaatnya jadinya, Pak. Nah, itu maksudnya, Bu, ya. Kemudian walladzina hum li furujihim hafizun, yang menjaga kemaluannya. Kalau ini kan udah jelas kita nih, Pak, ya, menjaga kemaluannya illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak yang mereka miliki. Pada saat itu masih halal, Pak. Jadi istri kemudian budak itu kan dibeli, Bu, dikuasai, itu boleh dimiliki. Tapi yang di luar itu berarti sudah melampaui batas. Cuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata membebaskan baru dinikahi. Nah, seperti Saifiyah binti Huyai itu dibebaskan kemudian dinikahi karena Islam menghapus perbudakan. Karena kalau sempat bapak ibu mengamalkan ayat ini, berarti pembantu di rumah kita tuh halal, Pak. Ada ayatnya mah, baca mama nih, mama satu, itu pembantu yang ini yang gosok nih boleh nih, yang nyuci boleh juga nih. Bahaya tuh, Pak. Tapi tidak dibeli, ya, itu masalahnya. Karena Islam menghapus perbudakan. Kadang kan laki-laki ini dimanfaatkannya mana yang cocok sama dia, Pak, kan? Cocok sama dia, tiba bagi harta warisan pakai cara Islam karena dia banyak dapat. Tuh. Kemudian famanibtagha ini berlebih, yang di luar itu tidak boleh. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan dia menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya. Rasulullah pernah ngetes Ibnu Mas'ud tuh, Bu. Ibnu Mas'ud ini kan pengembala kambing, Pak. Ambil kambing kau satu lah, perahkan susunya. Kan banyak kambing ini, tidak tahu tuan kau. Tuan aku memang tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Nah, itulah maka Ibnu Mas'ud itu diambil oleh Rasulullah tuh, Bu. Karena dia betul-betul amanah menjaganya, Pak. Ibrahim bin Adam bekerja di kebun jeruk orang bertahun-tahun, Pak. Datang tuannya itu ke kebun, kau tolong ambilkanlah yang manis-manis,
Diambilnya Pak. Ngamuk tuannya nih Bu, kok ngambil asam ada, manis ada. Aku kau amanahkan hanya untuk menjaga kebun ini dan tidak untuk merasakannya. Jadi aku tidak pernah merasakan satu butir jeruk pun. Jadi aku tidak tahu mana yang manis, mana yang asam. Kalau sempat kita ada sibuk merasa yang sebelah sana tuh Pak atau agak manis tuh. Kalau ini agak sempat, padahal tidak ada disuruh coba Bu. Jadi amanah ini berat Pak. Bukan mudah Bu ya, menjaga amanah itu berat. Seperti yang pernah saya sampaikan tentang Umar bin Khattab, gara-gara berjanji nyawa melayang, tapi tetap dipenuhi. Itulah dahsyatnya dalam Islam ini Bu ya. Utsman bin Affan bertanya ke Rasulullah, kalau sempat datang umat Islam ingin membunuhku ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Jadilah kau seperti anak Adam, Habil, jangan melawan. Kan betul-betul tidak melawan Pak. Disuruh sahabat pulang semuanya, tinggal Utsman dan keluarganya. Disitulah merangsek masuk pendemo itu. Utsman sedang ngaji itu, ditikam ya Pak. Memang betul-betul tidak melawan karena ingat janji kepada Rasulullah. Jadi memang berat Pak, amanah itu memang berat. Nah inilah akhlak Rasulullah, kata Ummul Mukminin Aisyah kepada Zaid bin Babanus. Nah kemudian Pak, Aisyah berkata ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, aku masak tetapi masakanku didului oleh Hafsah. Aisyah masak, rupanya Hafsah masak, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rupanya duluan masakan Hafsah sampai ke Rasulullah Pak. Apa pengakuan Aisyah Bu? Aku perintahkan budakku untuk membalikkan makanan Hafsah. Itu di depan Rasulullah dan para sahabat. Datang budaknya Pak, diambilnya nampan tuh, dibalikkannya Pak. Apa yang dilakukan Rasulullah Bu? Mengutip makanan yang tidak terkena tanah, kemudian memakannya. Sama sekali tidak ada dipermasalahkan oleh Rasulullah, kata Aisyah. Kemudian masakan Aisyah tadi, Hafsah, ini untukmu, makanlah apapun makanan dalamnya, dan aku tetap akan memakan makanan yang kau berikan kepadaku. Yang dari tanah itu Bu, itu yang diambil Rasulullah. Jadi kata Aisyah, begitulah akhlak Rasulullah, tidak sama sekali mempermasalahannya. Kalau terjadi sama bapak, itu mana kira-kira Pak? Tidak sedikit kurang ajar kau dek. Dah aku diam-diamkan selama ini ya. Pak ya sabar ya nih Pak, kalau macam ini rupanya ini contohnya Bu. Jadi kita amalkan lah Pak ya. Kalau bapak kena amuk-amuk dulu jangan malu Pak. Ternyata Rasulullah di depan sahabat begitu kan, tidak ada marah Bu, biasa aja. Jadi memang stabil mental Rasulullah nih Pak ya. Karena dia memandang orang dengan otak kanan. Kalau dalam ilmu psikologi kan gitu Pak. Kalau orang aktif otak kanannya, jiwanya agak lembut ini ya Pak. Tapi kalau lebih aktif otak kiri, itu ya memang perhitungannya geri Pak. Ini kurang ajar nih, tidak bisa dibiarkan nih. Tapi kalau yang aktif otak kanan, cemburu, biasalah. Namanya perempuan, pasti dia pecemburu. Dibalikkan makanan depan sahabat, tidak ada malu ya Pak. Santai aja Rasulullah, tidak menjadi masalah baginya. Saya yakin Pak, kalau sempat itu terjadi sama kita Pak, talak langsung tuh Pak. Tidak ada itu. Tapi kalau udah tua-tua nih ngalah lah Pak ya. Nanti tidak ada lek merawat bapak, nanti bapak termotivasi lah gara-gara saya nanti Pak kan. Terus tak pergilah Bang. Gigil pergi dari rumah Pak. Saya yang kena dia. Salah Pak, pokoknya sabar aja lah Pak ya. Saya dari ketawa ibu curiga. Kadang Pak, saya pernah menyaksikan Bu ya, bahwa bapak ini stroke, tidak bisa jalan-jalan istrinya. Apa kata ke suami, matilah lagi Bang, aku udah ikhlas. Sampai gitu loh Pak. Jadi tidak usah lagi Pak dipelurusnya nanti Pak, udahlah diam-diamlah Bapak. Kemudian Bu, ini perkataan Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Abu Nu'aim meriwayatkan beserta sanadnya dalam kitab Dalailun Nubuwah halaman 57. Jadi orang bertanya kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ini kan penulis wahyu. Paman, kata orang ini yang bertanya ini pun, Zaid udah tua waktu itu. Jadi dia bertanya lah, bagaimana akhlak Rasulullah itu Paman?
Kalau misalnya wahyu turun, kata Zaid, nanti ada yang diutus ke rumah aku untuk datang ketemu Rasulullah, kemudian aku menuliskan wahyu itu. Dan kadang kami duduk, kalau kami cerita dunia, Rasulullah ikut mencerita dunia. Kalau kami cerita tentang makanan, Rasulullah pun ikut tentang cerita makanan. Ternyata Rasulullah itu tidak melulu ceritanya adalah agama-agama, Pak. Cerita duniawi, ayo. Cerita makan, ayo. Jadi ternyata tidak seketat yang dibayangkan orang. Nah, kita sekarang ini yang betul-betul ketat, Bu. Bahkan ada pengajian, Bu, tidak boleh ketawa karena ketawa itu mengeraskan hati. Nah, kan ada yang seperti itu, Pak. Akhir tegang muka sepanjang ceramah itu, Bu, sejam. Sementara, Bu, otak kita nih kalau udah jam 7, jam 8 dia tidak boleh lagi berpikir keras. Dia harus santai, Pak. Karena dia sudah mulai masuk ke tahap gelombang rileks. Jadi tidak boleh dia berat-berat. Jadi kalau bapak ibu paksa juga berpikir, itulah kena orang Alzheimer tuh, Pak. Malam dibawanya berpikir, bukan? Itu penyakitnya jadinya, Pak. Jadi yang ringan-ringan, yang santai-santai aja. Dan ternyata Rasulullah mana-mana aja, Pak. Cerita makanan ini enak, kalau dicampur ini bagus. Cerita duniawi, masalah pencarian, tidak ada masalah sama Rasulullah. Jadi jangan terlalu kaku kali sehingga membuat kita nanti susah sendiri. Makanya kata Rasulullah, siapa yang mengeraskan agama ini, dia akan kalah. Pasti akan kalah. Seperti ranting, Bu, kalau dia udah lepas dari dahannya, dia akan mengeras, Pak. Itu jadi. Inilah dulu, Bu, ya. Ada seorang guru di Cina, ketika dia tua dipanggilnya muridnya. Coba kau mendekat, tengok apa yang ada dalam mulut aku. Kata muridnya, lidah lagi yang ada, guru. Gigi tidak ada lagi. Tahu kau kenapa seperti itu? Tidak, guru. Lidah ada karena dia lembut. Gigi rontok karena dia keras. Jadilah engkau orang yang lembut, engkau akan tetap ada. Nah, itu pelajarannya itu, Pak. Tapi memang, Bu, kita ini masing-masing berbeda-beda. Ini sering juga saya sampaikan, kalau memang bapak pendiam, dengan pendiamnya itulah, janganlah dirubah. Kalau bapak memang orangnya agak wibawa, ya tetap juga seperti itu. Pokoknya jangan jadi orang lain aja, Bu. Kalau memang kita pendiam, ya pendiam aja. Nanti kalau sempat bapak jadi orang periang, Pak, suram suasana rumah jadinya, Pak. Anak bapak mulai menangis, berdoa kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa bapak hamba. Udah beberapa minggu terakhir ini mulai sering senyum. Kami tidak pernah melihat pemandangan itu, ya Allah. Kembalikanlah bapak kami seperti semula. Takut kami di rumah dibuatnya, ya Allah. Takutnya bapaknya nanti tak mulai gila menurut dia, Pak, ya. Kalau memang pendiam, ya pendiam aja lah, Bu. Jadi janganlah dirubah lagi. Kemudian, Pak, ini perkataan Saifiyah, istri Rasulullah SAW. Rasulullah itu dulunya orang yang paling aku benci, tapi setelah aku mengenal beliau, dia orang yang paling aku cintai. Jadi waktu perang Khaybar itu, orang Yahudi termasuk bapak Saifiyah ini kan terbunuh. Dan dia dinikahi oleh Rasulullah. Di punggung kuda itu Saifiyah tertidur. Kemudian kata Rasulullah, Saifiyah, jangan kau tidur dulu, nanti kau jatuh. Begitu sudah sampai di tempat peristirahatan, kata Rasulullah, maafkan aku Saifiyah. Bukan maksud aku untuk memerangi kaummu, tapi kau pasti tahu kaummu telah mengatakan begini dan begini tentangku. Mereka telah berkhianat kepadaku. Sejak itulah Saifiyah sangat mencintai Rasulullah SAW. Nah, ini yang pernah kita sampaikan, Bu, di kitab Bilik-bilik Cinta Rasulullah. Saifiyah inilah istri Rasulullah yang paling enak masakannya, Pak. Tidak ada istri lain yang bisa mengalahkan masakan Saifiyah. Kita aja orang jual nasi goreng di sini, Bu, padahal bumbunya itu juga, Pak, pasti beda rasanya. Nah, jadi memang itulah talent yang dikasih Allah, Pak. Memang berbeda-beda dia. Kemudian, Pak, Anas radhiyallahu an, Anas ini dia dibawa oleh Tolhah nih, Pak, Tolhah bin Ubaidillah ke rumah Rasulullah waktu di Madinah. Ya Rasulullah, ini anak, dia cerdas, terimalah dia untuk berkhidmat kepadamu. Dari kecil Anas, aku dari umur 8 tahun bersama Rasulullah sampai dia umur 17 tahun, 9 tahun dia sama Rasulullah, Pak. Jadi kata dia, Rasulullah itu setiap subuh banyak anak-anak kecil ngasih air
untuk Rasulullah cuci muka, cuci tangan, nanti air itu dibawa pulang Pak. Walaupun sedingin apapun hari, kata Anas, Rasulullah tidak pernah menolak. Walaupun menggigil dia habis itu tetap Pak dicucinya mukanya pakai air yang dibawa oleh anak-anak itu. Kalau kita udah ya sayangnya, udah ya nak ya, udah banyak dah, nih udah basah nih. Ya. Tapi Rasulullah enggak Pak, terus, pokoknya enggak mau mengecewakan anak-anak kecil nih Pak. Padahal kita musim dingin aja enggak usah lah Bu, kalau musim dingin kita ke Bukit Tinggi aja lah Pak. Pagi aja itu udah ngeri betul dinginnya Pak. Apalagi kalau di Arab Saudi Bu, sekali dingin betul Pak. Tetap Rasulullah dibasahinya mukanya dengan air itu. Setelah itu kata Anas, aku memperhatikan Rasulullah ini, kalau ada orang yang bersalaman dengannya, dia tidak akan pernah melepaskan sebelum orang itu yang melepaskan. Begitulah Rasulullah menghargai Bu ya, sebelum dilepaskan dia tidak lepaskan. Sampai kata Rasulullah, orang yang bertemu bersalaman itu doanya dikabulkan. Jadi berdoalah kita di saat kita bersalaman. Tapi jangan panjang-panjang Bu, sakitlah tangan orang. Minta murah rezeki di situ juga Pak. Anak mau lulus kuliah situ juga. Keram juga tangan orang lama-lama itu Bu. Jangankan tangan dipegang lagi Pak. Ada Mr. Beast namanya, orang kaya. Ditaruhnya duit tak berapa puluh juta Pak, tinggi di atas meja. Disuruhnya, tantangannya tidak berat Pak, nyuruh megang aja. Yang paling lama dia dapat duitnya. Duit ditaruh Bu, bisa lepas tangan orang. Tidak ada yang sanggup lama Pak. Padahal ada tujuan duit nih Pak kan. Jadi apalagi tangan Bu, lama-lama kan kram juga dia. Nah setelah itu Pak, kalau ada orang yang berbisik, Rasulullah mendekatkan telinganya sampai orang itu yang menjauhkan kepalanya. Jadi betul-betul didengar betul. Kalau orang bicara betul-betul dilihat oleh Rasulullah. Jadi ini kan adab yang diamalkan orang sekarang Pak ya, ngomong sama orang berhadap-hadapan, berbisik betul-betul didengarkan. Jadi segalanya yang dilakukan Rasulullah ini Bu, ketika kita amalkan di luar ternyata dampaknya memang dahsyat Pak. Nah kemudian yang berikutnya ini Malik meriwayatkan beserta sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, apabila Rasulullah itu dihina berkaitan dengan pribadinya, dia tidak akan pernah marah kecuali yang berkaitan dengan agama. Misalnya nih Bu, ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan cemooh, orang Yahudi mengucapkan assalamualaikum ya Muhammad, celakalah kamu Muhammad. Kata Rasulullah apa Bu? Waalaikum, kamu juga. Aisyah ngamuk Pak, kurang ajar mulut kalian ya, kalian ngomong itu semoga dilaknat Allah lah kalian. Langsung kata Rasul, Aisyah, kata-kata yang keluar dari mulutmu tadi dimasukkan ke dalam air laut, ternoda air laut itu. Itulah itu masalah agama, masalah apa? Orang melaknat kita jangan balik melaknat. Tapi kau tidak dengar kata mereka Rasulullah, celaka untukmu. Aku kan udah jawab tadi, waalaikum. Celaka kamu ya Rasulullah, kamu juga. Kan selesai Pak. Jadi Rasulullah tuh lempang-lempang aja Bu. Tapi itu karena masalah agama, jangan dilaknat orang kita balas melaknat. Dicaci orang jangan kita balas mencaci. Itu pelajaran dari Rasulullah, langsung ditegur. Tapi kalau pribadi Rasulullah yang kena Bu, Rasulullah tidak pernah membalasnya. Kita ingat pengemis Yahudi di gerbang pintu Madinah, buta, yang selalu memaki Rasulullah, yang selalu menghasut orang. Kalian hati-hati dengan Muhammad, mulutnya berbisa, dia bisa menyihir. Siapapun yang bicara sama dia akan tertarik ikut sama agamanya. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah Bu? Mengantarkan dia makan, menyuapkan ke mulutnya. Kadang sambil menyuapkan itu diburukkan juga. Kau hati-hati sama Muhammad nak, mulutnya tuh berbisa. Yang ngasih makan Rasulullah tuh Pak. Jadi Rasulullah tuh nak ambil peduli Bu kalau masalah pribadi dia. Sempat ibu tuh Bu, pas bersendok ibu cucukkan ke mulutnya. Di depan kita memburukkannya Pak. Tapi Rasulullah tidak ambil peduli Pak, tidak masalah sama Rasulullah Bu.
Nanti ada di bab lain bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang nanti yang menyakiti diri beliau. Kemudian Abu Dawud meriwayatkan dari sanadnya dari Abu Abdullah, ia berkata, ketika aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana Rasulullah itu di rumah? Kata Ummul Mukminin Aisyah, beliau tidak suka dengan perkataan yang keji, kemudian beliau tidak suka melaknat, dan beliau tidak suka membalas keburukan dengan keburukan. Jadi kita tuh diajarin oleh Rasulullah itu kalau orang berbuat buruk kepada kita malah mendoakan kebaikan untuk dirinya. Cuman tidak semua sahabat dan kita yang mampu untuk itu, Pak. Jadi itulah kelemahan kita, Pak. Jadi Rasulullah itu cuma satu, Pak. Kita kagum tapi amat sulit untuk mengamalkan bagaimana pribadi Rasulullah SAW. Kita lihat aja Abu Bakar waktu pernah ditegur oleh orang Yahudi, dimakinya Pak Abu Bakar Siddiq karena tidak membayar hutang. Di sebelah Rasulullah, Abu Bakar diam ketika dimaki itu, Pak, senyum Rasulullah. Karena Abu Bakar diam aja menjadi-jadi orang Yahudi ini memakinya, Pak. Diam Abu Bakar, tambah lebar senyum Rasulullah. Tapi orang Yahudi ini terus memaki, hilang sabaran Abu Bakar. Berdiri Abu Bakar Siddiq, dibalasnya makian orang Yahudi itu, langsung berdiri Rasulullah dan meninggalkan Abu Bakar Siddiq. Dikejar Abu Bakar, Pak, kenapa kau meninggalkan aku Rasulullah? Apa salah aku? Ketika kau diam dimaki dia tadi Abu Bakar, aku melihat banyak malaikat yang turun di sisimu. Tambah diam kau dimaki dia, makin banyak malaikat berada di sampingmu. Tapi ketika kau membalas kemarahan dia, semua malaikat pergi dan diganti oleh iblis bersamamu. Aku juga tidak mau terkena dengan itu, makanya aku menghindar darimu. Apa kata iblis, Bu? Senangnya aku menggoda orang marah sama seperti anak kecil memainkan bola. Mudah mau dikemanakan dia aja mudah. Itulah ngerinya, Pak, ya, marah ini, Bu, ya. Sehingga dikatakan oleh para ilmuwan, marah 5 menit maka kesehatan turun 6 jam. 5 menit marah, 6 jam turun, Pak. Kan ngeri itu, Pak. Kita marah ada berapa kali, Pak? Kurang-kurangi lah tuh, Bu. Tinggal berapa lagi kira-kira tuh. Jadi ditulis-tulis lah tuh, Pak, marah berapa kali. Berkurang 6 jam dia, Bu. Maksudnya itu apa? Neuron otak kita tuh kan 100 miliar lebih, Bu. Itu yang berkurang-kurang jadi 90, jadi 80. Cuma kalau marah tuh langsung banyak turun dia, Bu. Mulailah kita pelupa, mulailah kita nanti sensitif, nangis sendiri, kencing sembarangan. Tapi ada orang, Bu, bahasa dia kena stroke, Pak, bahasa Indonesia lupa, bahasa Belanda dia ingat. Jadi kenapa seperti itu? Berarti dia otak kita ini kan macam pustaka, Bu. Dia menyimpan semua. Berarti yang kena yang pustaka bahasa Indonesianya, Pak. Pustaka Belanda masih aman. Nah, ada orang stroke jarinya aja yang kena. Berarti hanya bagian jarinya aja. Pikirannya tetap aman, mulut tetap aman. Jadi ngeri, Allah ini menciptakan otak kita ini luar biasa, Pak. Apa yang dibutuhkan langsung dikeluarkannya. Apa yang dibutuhkan langsung dikeluarkannya. Jadi ini yang harus dijaga-jaga, ya, Pak, ya. Bagaimana Rasulullah itu tidak membalas keburukan dengan keburukan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, ya, Pak. Memang berat nih, kalaupun kena di saya nih ragu juga saya, Pak. Bisa tidak mengamalkannya, Bu? Mudah-mudahan diberikan Allah kekuatan mengamalkannya. Karena susah loh, Pak. Orang jahat sama kita harus berbuat baik sama dia. Itu kan berat betul tuh, Bu, kan? Berat memang ini. Makanya kita kagum kepada Rasulullah ini, Pak. Gara-gara pribadi beliau itu, Bu, ya, agama Islam sampai sebesar seperti sekarang. Bola dunia di Qatar banyak orang jadi mu'alaf, Pak. Karena orang-orang Qatar mengamalkan bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang dari luar gitu, Pak. Mengeluarkan makanan-makanan terbaiknya, tersenyum, ramah. Jadi itu yang membuat banyak orang tergugah. Sampai dibilang orang, datang Michael, pulang Daud gitu, Pak. Datang namanya masih nama barat, pulangnya nama-nama muslim jadinya, Bu. Itulah hebatnya tuh. Akhlak ini bisa mengubah orang ya. Kemudian akhlak Nabi ini kata
Kata para sahabat yang lain, Bu, Rasulullah ini tidak pernah mencelaku. Dia tidak pernah mengatakan kepadaku untuk sesuatu yang tidak aku buat, kenapa tidak kau lakukan ini? Tidak pernah. Tidak pernah memukulku sekalipun. Jadi kalau Rasulullah ini jadi dia punya bawahan, Bu, dia tidak pernah memukul, dia tidak, ngapa kau lakukan ini? Kalau kita secara pribadi, saya pun masih awalnya gini tadi, nama barang udah terjadi, Pak. Itulah kadang-kadang sulitnya kita, Pak, ya. Seharusnya gini tadi dibuat. Cuman Rasulullah kalau Anas ditegur oleh keluarganya, kata Rasulullah, jangan tegur. Memang udah ditakdirkan Allah seperti ini. Itu Rasulullah, Pak. Kalau kita berat rasanya, Ibu, ya. Kadang sampai sehari-hari itu cerita, kau tuh tak kemana pikiran kau. Itu jadi macam ini jadi. Udah istirahat sebentar, nanti ulang balik. Kadang heran aku nengok kau nih, ulang nggak balik, Pak, kan? Sama, Bu, ya, kalau misalnya kita nih berantem suami istri itu kadang pas jam sholat tuh, Pak, cari bahan rupanya, Pak. Sedang sholat tuh nyari bahan, Pak. Apa balasannya? Kan Ibu ketawa, saya tahu, Bu. Pasti nyari bahan, Pak. Apa untuk habis asar nih kita sambung, selama asar tuh, Pak, cari bahan, Pak. Bukan cari ketenangan jiwa, Bu. Yang berikutnya, Bu, sikap santun dan toleran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ulama Madinah sama ulama Mekah itu berbeda? Jadi ulama Mesir itu berbeda, Bu. Kalau masalah Natal dan Tahun Baru, kalau Syekh Muhammad bin Utsaimin haram, Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah haram. Tapi Mufti Grand Syekh Mufti Mesir Syekh Yusuf Qaradawi justru membawanya dengan dalil, Pak. Kalau kita diberi penghormatan dalam An-Nisa 86, balas dengan penghormatan yang serupa. Jadi itu yang terjadi perbedaan ulama dalam menyikapi masalah Natal dan Tahun Baru ini, Bu. Karena tidak ada penguat yang jelas, pernah tidak terjadi di zaman Rasulullah, itu tidak ada, makanya terjadilah perbedaan pendapat itu, Pak. Tapi kalau kita ingat, Bu, ya, tolerannya Rasulullah, yang menyelamatkan Rasulullah pulang ke Mekah dari Sakif itu namanya Mut'im bin Adi, orang non muslim tetapi sangat sayang dengan Rasulullah, Pak. Dibawanya keluarganya, Bu, kita jamin Muhammad untuk bisa masuk lagi ke Mekah. Mereka itulah yang awal, Bu, kami menjamin Muhammad. Sampai kata Rasulullah, kalau Mut'im bin Adi menyuruhku untuk membebaskan seluruh tawanan Badar, aku bebaskan karena hormatku kepada dirinya. Jadi ternyata ada tolong menolong. Cuman kok dalam Al-Quran dikatakan walan tardu angkal Yahudu walan Nasoro, orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepada umat Muslim. Rupanya jawabannya itu, Bu, di ayat sebelumnya 109, sebagian ahli kitab, wadda katsir min ahlil kitab, sebagian besar ahli kitab. Jadi ahli-ahli kitab ini yang dengki kepada umat Islam. Tapi kalau masyarakatnya, Bu, enggak. Dalam hal muamalah kita tidak ada masalah bermusuhan, Pak. Cuman karena ada yang membuat orang kuat itu, Bu, karena ini sudah masuk ranah ibadah, makanya masing-masing. Nah, kan seperti itu jadinya, Bu, ya. Macam Ustadz Felix Shaw sama bapaknya tahu anak saya tidak boleh mengucapkan selamat Natal kepada saya karena agamanya melarang. Kan tidak ada masalah, Pak. Dalam hal muamalah tetap bergaul. Nah, ini Rasulullah ini, Pak, dalam hal toleran ini diceritakan Rasulullah itu, Bu, pernah didebat oleh orang ketika memberikan bagian onta. Pertama diberikan kepada Aqra bin Habis 100 ekor. Setelah itu diberi lagi ke Uyainah radhiyallahu anhu 100 ekor. Ada sahabat yang dapatnya sedikit. Datang dia mengatakan, ini pembagian tidak karena Allah, ini tidak adil. Kata Rasulullah, kalau sudah aku yang kau bilang tidak adil, siapa lagi kira-kira yang lebih adil daripada aku? Datang Umar bin Khattab. Jadi ini, Pak, inilah tokoh Khawarij yang pertama, Bu. Dia mendebat Rasulullah, At-Tamimi namanya. Jadi kata Umar, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal kepalanya. Kata Rasulullah, jangan, mereka masih sholat. Sholat mereka mengalahkan sholat kalian.
Bacaan Al-Quran mereka mengalahkan bacaan Al-Quran kalian. Tetapi mereka baca Al-Quran tidak lebih dari tenggorokannya. Taatnya minta ampun nih Pak. Rombongan orang Khawarij zaman Rasulullah tuh Pak, ketaatannya tinggi Bu. Sholatnya luar biasa, sampai kaki mereka tuh seperti kaki onta, itu kata Rasulullah Pak. Tapi mereka sudah keluar dari busur panah Islam. Maka kata Rasulullah, dia masih sholat Umar, jangan bunuh dia. Di zaman Ali lah akhirnya mereka itu diperangi dan dibunuh. Termasuklah yang membunuh Ali adalah Abdurrahman bin Muljam. Dia gelarnya Al-Mukri, orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, yang mengajar pada masa Umar bin Khattab. Tapi ketika dia ingin menikahi seorang wanita, kata wanita itu, aku mau menikah denganmu, tapi maharnya kepala Ali. Nah, itulah dia akhirnya membunuh Ali, karena dia ini termasuk orang-orang yang bapaknya ikut di perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu Bu, perang Ali dengan kaum Khawarij. Semua rata-rata penghafal Quran Pak. Semua penghafal Quran. Itu maka kata Rasulullah, jangan bunuh mereka Umar. Nah, jadi pada masa Rasulullah tidak dibunuh, di masa Ali akhirnya baru digempur, karena udah jahat, udah mulai membunuh orang dia Pak. Yang tidak sepakat dibunuhnya. Nah, itu makanya diperangi dia. Jadi Rasulullah cukup toleransi ya Bu ya. Padahal orang udah seperti itu, kata Rasulullah jangan. Ya kita ingat aja Pak, bagaimana Rasulullah SAW Bu dilempari oleh Bani Sakif, tapi Rasulullah tidak membalas. Baik, kita sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ini.